Halo anak-anak, tetap semangat ya belajar bersama Ibu. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang surat pribadi dan surat dinas. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, anak-anak mampu mengidentifikasi informasi dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Yang kedua, anak-anak mampu menyimpulkan isi dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya tentang pengertian surat. Pengertian surat secara umum adalah media komunikasi berupa tulisan antara seseorang atau lembaga dengan seseorang atau dengan lembaga lainnya. Jenis surat. Jenis surat itu ada 3 anak-anak. Yang pertama adalah surat pribadi. Surat pribadi merupakan surat yang ditujukan untuk perseorangan atau keluarga. Yang kedua ada surat dinas. Surat dinas adalah surat yang menyangkut persoalan kedinasan. Yang ketiga, surat niaga. Nah, surat niaga ini adalah surat yang menyangkut kepentingan bisnis. Tapi, pada pembelajaran kali ini, yang akan kita bahas sesuai dengan kompetensi dasar adalah surat pribadi dan surat dinas. Fungsi surat. Fungsi surat itu ada 5. Yang pertama, sebagai alat bukti tertulis. Fungsi surat sebagai bukti tertulis, contoh seperti surat bisnis pengiriman barang, atau surat perjanjian kerja yang di dalamnya memuat tanggal dimulai dan berakhirnya sebuah pekerjaan. Nah, sesuai dengan namanya, fungsi surat adalah sebagai bukti yang tertulis. Yang kedua, sebagai alat pengingat. Alat pengingat di sini maksudnya adalah sebagai sebuah alarm untuk mengingat. Contohnya seperti surat informasi libur sekolah. Jika sewaktu-waktu kita lupa tanggal berapa libur sekolah, kita bisa membuka kembali surat yang kita punya dan kita baca kembali dan melihat tanggal berapa libur sekolah. Yang ketiga, sebagai bukti sejarah atau sebagai kenangan. Biasanya digunakan dalam penelitian atau contoh yang lebih mudah untuk diingat seperti surat perjuangan suatu bangsa. Yang keempat, sebagai pedoman dalam bertugas atau melaksanakan kegiatan. Nah, biasanya ini digunakan pada surat dinas untuk tahu apa saja pedoman atau langkah kerja dalam melaksanakan tugas atau melaksanakan sebuah kegiatan. Yang kelima, sebagai duta atau wakil suatu organisasi. Nah, surat difungsikan sebagai duta atau wakil suatu organisasi untuk mewakili diri sendiri atau orang lain sebagai tenaga suruhan yang berada di tempat yang jauh untuk melakukan suatu pembicaraan yang panjang hingga tuntas atau suatu pembicaraan yang penting. Kemudian, ciri surat pribadi. Ciri surat pribadi ini ada 3. Yang pertama, bentuknya komunikasi interaktif. Bentuk komunikasi interaktif terjadi apabila ada pengirim dan ada penerima. Contoh yang lebih gampangnya adalah ada penulis dan ada pembaca, maka terjadilah sebuah komunikasi yang interaktif. Yang kedua, berisi unsur tanggal, alamat, pembuka, pendahuluan, isi dan penutup, dan nama pengirim surat, serta tanda tangannya. Nah, ciri-ciri ini termasuk ke dalam ciri unsur surat pribadi. Yang ketiga, isinya berkaitan dengan masalah pribadi. Nah, isi yang berkaitan dengan masalah pribadi ini seperti
menanyakan kabar, keperluan pribadi dalam keluarga, dan tujuan komunikasi lainnya. Bisa jadi antara teman dan teman, antara sahabat, atau seorang anak kepada orang tuanya. Ciri surat dinas. Yang pertama, ditulis dalam situasi formal. Ditulis dalam situasi formal artinya tulisan di dalam surat dinas itu ditulis secara baku sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, dapat ditulis secara pribadi atau atas nama lembaga. Nah, salah satu contoh surat dinas yang ditulis secara pribadi adalah surat permohonan kerja dari seseorang untuk lembaga. Nah, itu adalah ciri surat dinas, contoh surat dinas, surat lamaran kerja. Nah, yang ketiga itu sifatnya resmi. Jadi, yang dimaksud dengan sifatnya resmi adalah tulisan dalam surat dinas itu tidak sembarangan ditulis, tetapi sifatnya itu adalah resmi atau penting. Nah, yang keempat, memiliki struktur seperti kop surat, nomor surat, lampiran, perihal, dan lain-lainnya. Biasanya, yang memiliki kop surat, nomor surat, lampiran, dan perihal ini adalah salah satu contoh surat dinas yang lengkap. Nah, kemudian kita lanjut kepada pembahasan menyimpulkan isi surat. Berdasarkan isinya, surat terbagi ke dalam beberapa macam. Antara lain, yang pertama itu adalah kabar. Yang kedua itu keperluan. Yang ketiga, pemberitahuan. Dan yang keempat, permohonan. Seperti yang ada dalam tujuan pembelajaran kita yang pertama tadi. Nah, biasanya kalau kabar keperluan ini ada pada surat pribadi untuk menanyakan kabar, untuk contohnya salah satu surat isinya keperluan seperti untuk meminjam uang. Nah, seperti yang dan contoh-contoh lainnya. Nah, yang pemberitahuan dan permohonan akan Ibu bahas pada slide berikut ini. Nah, surat pemberitahuan biasanya diawali dengan kata-kata seperti berikut. Yang pertama, dengan ini kami beritahukan. Adapun kalimat penutupnya sebagai berikut. Atas perhatian saudara, saya sampaikan terima kasih. Yang kedua, dengan ini kami memberitahukan. Nah, adapun kalimat penutupnya sebagai berikut. Atas kerjasama dan bantuan Bapak, kami ucapkan terima kasih. Nah, yang ketiga, anak-anak dapat membacanya ya. Nah, biasanya surat pemberitahuan ini disampaikan dari lembaga untuk perseorangan atau lembaga ke lembaga lainnya. Seperti surat pemberitahuan libur sekolah atau surat pemberitahuan dilarang berjualan atau surat-surat yang lainnya. Nah, kemudian surat permohonan yang berisikan permintaan dengan hormat atas suatu hal. Nah, kalimat yang biasa digunakan dalam surat permohonan adalah seperti berikut. Yang pertama, kami memohon izin agar dapat menggunakan, contohnya seperti menggunakan tempat atau bila di dalam sekolah, biasanya ketika anak-anak ingin olahraga, surat permohonan untuk menggunakan lapangan sepak bola. Contohnya seperti itu. Nah, kalimat penutup surat permohonan dapat berbentuk seperti ini. Balasan dari yang pertama tadi ya. Atas bantuan saudara, kami mengucapkan terima kasih. Nah, yang kedua, anak-anak dapat membacanya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan disiplin dalam belajar serta mengumpulkan tugas.